Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga sore hari ini Allah masih memberikan curahan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul seperti biasa sepekan sekali dalam acara tausiah karena Allah. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ahwati fillah, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama mentadaburi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ahwati fillah, dari ayat ini kita disuruh untuk bersabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagi kita. Ketika kita bersabar, Allah akan tolong kita. Dalam kesempatan ini, Ana ingin membagi sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar atas bala, ujian, sakit, ataupun masalah ekonomi, dan sebagainya. Salam dalam problem kehidupan. Sabar dalam ketaatan. Kita sebagai hamba Allah, ya ahwati, banyak ujian-ujian dalam ketaatan kita. Ketika kita ingin menjadi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat. Sabar dalam ketaatan. Ketika kita sudah berazam dalam diri kita, ya kita ini sudah mulai gabung ya. Dalam pertemuan lingkaran kita bergabung supaya kita sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Contoh, kita sudah tahu salat itu wajib, berarti tidak ada lagi di antara kita yang tidak salat. Berarti kita di dalam lingkaran ini semuanya sudah melakukan salat wajib. Kemudian salat sunnah. Karena sabar dalam ketaatan bagi orang yang ingin meningkatkan keimanannya, wajib itu sudah menjadi keimanan. Sementara ibadah yang sunnah itu seakan-akan wajib. Itulah penguat bagi dirinya. Jadi ada peningkatan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar, 1 bulan, 2 bulan, bahkan kita seperti saat ini tidak sampai 1 tahun, kita akan mundur dalam pengajian lingkaran kita ini. Banyak yang tidak tahan. Sama-sama kan kita sudah lihat dan buktikan. Awal-awal kita pengajian, hampir full ruangan kita ini. Lama-lama makin mengerucut. Karena memang sabar ketaatan, dalam ketaatan perlu proses. Prosesnya tidak mudah. Prosesnya panjang. Kalau kita tidak sabar, kita akan mundur, kita akan gugur. Kita tidak akan bergabung lagi untuk di pengajian-pengajian yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahwati fillah, ana berharap kita sama-sama untuk saling menguatkan, untuk menguatkan dalam kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Maka setiap pekannya, afan kalau kita harus diingatkan kembali ya. Harus diingatkan kembali adanya mutabaah, namanya evaluasi
Sudah berapa qiyamul lail kita dalam sepekan? Sudah berapa banyak sholat sunnah kita? Sudah berapa kali saum sunnah kita? Bahkan tilawah kita juga harus kita laporkan. Begitulah ahwati fillah, kita harus sabar, kita harus menguatkan, saling menguatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita harus sabar dalam ketaatan. Karena sabar dalam ketaatan adalah sabar yang paling tinggi. Tidak semua orang bisa untuk tetap istiqomah, taat melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah Allah. Terkadang 1 bulan ini bisa qiyamul lail full, nanti mundur lagi. Kemudian bisa ikut pengajian dalam sepekan, kemudian 1 bulan kemudian mundur lagi. Jadi jangan sampai ahwati fillah. Di sini kita saling mengingatkan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ahwati fillah, maksiat semua harus kita tinggalkan. Banyak sekali maksiat yang kita lakukan. Maksiat dalam berbicara, maksiat masa lalu, dosa masa saat ini, bahkan dosa yang lalu juga belum kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Jadi kita harus sabar dalam maksiat. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Maka sabar dalam maksiat ini artinya kita harus istiqomah. Kita harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah, kita akan mundur ke belakang. Karena kita memang harus mempunyai jiwa yang istiqomah. Kalau tidak istiqomah, maka akhirnya kita kembali kepada kemaksiatan. Contoh, dulu kita masih mau menggibah, maka kita buat lagi gibah kita. Nah, jadi kita harus sabar, jangan sampai kita bermaksiat kembali. Nah, kuatkan ketaatan kita kepada Allah agar kita dijauhkan dari maksiat. Yang ketiga adalah sabar atas hal ujian. Ujian ekonomi, sakit, seperti hari ini. Tidak terasa ujian virus corona semakin melanda. Tetapi bagi kita yang ingin menjadi orang yang beriman, maka kita jadikan ini semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita harus yakin, kita harus taat dan terus taat kepada Allah. Karena ayat ini adalah perintah Allah kepada orang yang beriman. Harus menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ya, jadi kita harus tetap takut kepada Allah. Ketika iman kita lemah, kita minta lagi pertolongan kepada Allah. Kita laksanakan sholat, insya Allah kita akan menjadi kuat kembali. Sabar dalam perkara kehidupan. Banyak yang tak suka dengan kita. Jodoh belum kunjung datang. Ujian-ujian kehidupan yang lainnya. Maka kita menjadikan kesabaran kita, kemudian sholat kita menjadi penolong. Menjadi penolong dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala hajat kita. Jadi kewajiban kita hanyalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanyalah seorang hamba. Kalau kita tidak minta pada Allah, berarti kita tergolong orang yang angkuh. Ya, orang yang gak minta tolong pada Allah adalah orang yang angkuh. Karena ruh dalam ibadah salah satunya doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah tolong kita. Kalau Allah tak tolong kita mau tidur saja. Kalau tak Allah tolong, kita tidak akan bisa tidur. Tapi atas izin Allah, Allah izinkan kita untuk tidur dan bangun kembali. Alhamdulillah. Sedangkan kepada manusia, kita sanggupnya membawa beban 40 kg. Dan kita harus mengangkat beban 60 kilo. Nah, ini bagaimana? Akhirnya kita minta tolong kepada manusia. Nah, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi orang bantu kita, orang tolong kita. Kita tidak punya uang, orang pinjamkan kita uang. Dan akhirnya Allah tolong kita melalui orang lain. Dan mudah-mudahan yang menolong kita juga mendapat keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi atas izin Allah, biiznillah. Ahwati fillah, Allah akan perhatikan kita. Orang yang sabar akan Allah mudahkan urusan kita. Jadi di sini Ana hanya mengingatkan diri dan kita semua supaya kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman. Karena memang Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai
penolong kita. Jadi kita benar-benar hanya meminta kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Karena memang Allah lah yang akan menolong kita. Dengan kita sabar, dengan hati kita yang lapang, insya Allah rezeki akan datang, jodoh akan datang, sakit akan hilang, akan lunas hutang, bahagia akan datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita benar-benar mengamalkan ayat ini. Karena kalau Allah sudah panggil kita, wahai orang-orang beriman, mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama kita, apa yang kita cari lagi? Kalau Allah sudah bersama kita, apa yang jadi persoalan kita lagi? Karena memang Allah bersama orang yang sabar. Masya Allah, mudah-mudahan ayat ini mengingatkan kita kembali dalam sabar dalam ketaatan kita, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam ujian kehidupan, kondisi hari ini ataupun kondisi yang akan datang. Mudah-mudahan ya akhwati fillah, inilah tadabbur singkat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.